Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Evata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi semakin nyata bagi kita. Pada kesempatan hari ini saya tertarik untuk membahas satu bagian daripada firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema menang di dalam peperangan rohani. Ya, saya tidak akan membacakan keseluruhan daripada ayat ini, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-10, 11 dan ayat yang ke-12. Untuk ayat selanjutnya saya akan bahas pada pertemuan berikutnya lagi. Efesus 6 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengawali tulisannya pada pasal ini, ya, Efesus 6 ayat yang 10 diawali dengan kata akhirnya. Akhirnya adalah kesimpulan dari apa yang sudah Rasul Paulus bicarakan di dalam pasal-pasal yang terdahulu, pasal 1, pasal 2, 3, 4, 5. Ya, Paulus sudah membicarakan, sudah mengungkapkan mengenai identitas kita sebagai orang percaya, bahwa kita akan mendapat bagian dari apa yang telah Allah janjikan. Dan hal ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya bahwa apa yang telah dijanjikan kita akan dapatkan itu, dan itu dijamin oleh Roh Kudus. Ya, dan yang berikutnya Paulus juga membicarakan, ya, sehingga kita bisa memahami, mengerti anugerah Allah yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang, begitu lebar, begitu luas, sekalipun hal itu melampaui dari apa yang sanggup kita pahami atau pikirkan. Kemudian Rasul Paulus juga membicarakan, ya, agar kita menanggalkan manusia lama kita dengan segala kelakuannya, menanggalkan manusia lama kita dengan segala dosa-dosanya, tetapi kita hidup sebagai anak-anak terang karena Allah adalah terang, dan terang itu akan menelanjangi segala kegelapan dan kelakuan yang memalukan itu. Dan sekarang Rasul Paulus katakan akhirnya, sebagai kesimpulan, atau kata akhirnya adalah peralihan dari apa yang sudah Rasul Paulus bicarakan di dalam 5 pasal sebelumnya. Akhirnya apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Seolah-olah Rasul Paulus sedang berlaku sebagai seorang komandan yang sedang memerintahkan anak buahnya agar membangun kekuatannya di dalam Tuhan, bukan membangun kekuatan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Jika kita membangun kekuatan kita dengan apa yang ada di dalam dunia ini, itu adalah kekuatan yang semu, kekuatan yang rapuh. Tetapi ketika kita membangun kekuatan kita di dalam Tuhan, itulah kekuatan kita. Orang kaya membangun kekuatannya dengan kekayaannya, tapi ternyata kekayaan bisa hilang, kekayaan bisa, ya, meninggalkan kita. Ketika kita tidak lagi kaya, kita tidak punya kekuatan. Ada orang yang membangun kekuatan dengan kekuasaan, tetapi kita ingat bahwa kita tidak selama-lamanya berkuasa. Ada orang yang membangun kekuatan dengan kepintaran,
dan banyak lagi yang lain. Tetapi semua itu adalah sia-sia. Ya, Rasul Paulus katakan kita harus membangun kekuatan di dalam kuasanya, yaitu kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, Pemazmur sering kali menggambarkan Allah sebagai gunung batu kekuatan kita. Pemazmur menggambarkan Allah adalah kubu pertahanan kita. Allah adalah kota benteng kita, gunung batu perlindungan kita. Allah adalah menara yang kuat. Dan ketika kita berlindung kepada Allah, kita akan aman, tenang. Karena tidak ada kekuatan kuasa yang melampaui kekuatan Allah. Ya, tidak ada kekuatan kuasa apapun di dalam dunia ini yang melampaui kekuatan Allah. Oleh sebab itu pemazmur katakan, hanya dekat pada Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau Allah berada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Rasul Paulus di dalam Roma katakan, apakah yang sanggup memisahkanku daripada kasih-Mu Tuhan? Kesakitan, penderitaan, penganiayaan, ketelanjangan, kelaparan, semuanya itu tidak akan pernah memisahkanku daripada kasih-Mu Tuhan. Ya, Tuhan adalah kekuatan kuasa kita. Rasul Yohanes di dalam Injilnya katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan kuasanya. Nah, di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17, Rasul Paulus membawa kita pada satu suasana peperangan rohani. Dan saya ingin katakan, sebagai orang percaya, cepat atau lambat kita akan berada pada satu situasi peperangan rohani. Jika kita sebagai orang Kristen tapi kita mengatakan saya tidak pernah mengalami peperangan rohani, jangan bangga dulu. Artinya itu kita adalah orang Kristen duniawi yang ikut arus dunia dan tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga kita tidak mengalami peperangan rohani di dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tentu kita akan selalu menghadapi peperangan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kehidupan orang Kristen yang sejati, ia akan selalu berada pada satu situasi, yaitu peperangan rohani. Karena iblis, dosa, dan dunia, dan juga si aku di dalam diri kita yang selalu berusaha menarik kita supaya kita kembali hidup di dalam dosa. Tidak lagi hidup di dalam kehendak Allah dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan waktu iblis, dunia, dosa, dan si aku terus membujuk kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada Allah, dan disitulah terjadi peperangan rohani itu. Kita dapat mengalahkan musuh kita, ya, karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Dan dosa-dosa kita telah diampuni. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah berpindah dari kebinasaan. Kita sudah berpindah dari kuasa dosa kepada terang kebenaran Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita diberikan kuasa untuk berkata tidak ketika dosa, iblis, ya, dunia ini dan si aku yang lama di dalam hidup kita menarik kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita berperang, tentu kita harus memiliki strategi agar kita menang di dalam peperangan.
Apa strategi yang harus kita miliki? Pertama, kita harus mengerti siapa musuh kita, sehingga kita tahu kita sedang berperang dengan siapa. Yang kedua, kita harus mengerti dan memahami seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh musuh kita, dan apakah kekuatan yang kita miliki sanggup melawan musuh kita. Jika tidak sanggup, maka kita harus memikirkan untuk upaya negosiasi atau syarat-syarat untuk perdamaian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini strategi yang kita harus pahami dan mengerti pada waktu kita akan menghadapi peperangan rohani itu. Agar kita bisa menang di dalam kekuatan kuasanya, maka kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena musuh kita bukanlah yang berjasad, musuh kita bukanlah yang kelihatan, musuh kita bukanlah darah dan daging. Karena musuh kita tidak berjasad, kita tidak bisa melawan musuh kita dengan senjata duniawi, dengan senjata-senjata yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan saya ingin katakan, perlengkapan senjata Allah yang Paulus bicarakan di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 itu bukanlah imajinasi daripada Paulus, bukanlah suatu khayalan Paulus, bukan. Ya, tetapi ini sungguh-sungguh ada dan kita bisa pergunakan itu setiap hari di dalam kehidupan kita supaya kita menang di dalam peperangan rohani ini. Jika kita tidak mengenakannya, maka kita dengan mudah akan dikalahkan. Dan supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena iblis itu musuh kita, dia sangat licik sekali. Ada banyak muslihat yang iblis gunakan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis bisa menawarkan kesembuhan, iblis bisa menawarkan kekayaan, iblis bisa menawarkan kekuasaan, iblis bisa menawarkan ketenaran, kekuatan, kepintaran, kecantikan, panglaris untuk usaha kita. Apa yang kita inginkan, iblis bisa berikan dalam tanda kutip. Apakah benar? Sebenarnya tidak. Ya, iblis memberikan kesembuhan waktu kita sakit, kemudian orang bilang, di situ ada orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Ya, kemudian kita pergi ke sana. Memang seolah-olah sakit kita disembuhkan, tetapi sesungguhnya yang iblis inginkan adalah nyawa kita. Iblis menghancurkan keluarga kita, iblis menghancurkan anak-anak kita, iblis menghancurkan suami kita, iblis menghancurkan istri kita, iblis menghancurkan rumah tangga kita. Dan pada akhirnya yang iblis inginkan adalah nyawa kita. Untuk apa kita punya ketenaran, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan, kita punya semuanya itu, tetapi nyawa kita diambil oleh iblis? Tidak ada artinya. Dan ini adalah tipu muslihat daripada iblis. Banyak orang terjerumus di dalam tipu muslihat iblis dan kemudian menggadaikan nyawanya menjadi milik iblis. Tuhan katakan, apakah gunanya kamu memiliki semuanya itu kalau nyawamu hilang daripadamu? Gak ada artinya. Ya, karena iblis itu adalah penipu. Dan kita tidak akan pernah untung ketika kita melakukan transaksi dengan iblis. Saya ingin katakan ini adalah kebenaran. Kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan daripada iblis, karena iblis itu adalah pencuri, pembunuh yang hanya ingin mencuri dan membunuh. Hanya dengan kekuatan dan kuasa Allah kita dapat mengalahkan iblis dengan segala tipu muslihatnya.
Kita tidak akan menang melawan iblis jika kita tidak mempergunakan perlengkapan senjata yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, mengenai siapakah musuh yang akan kita hadapi dan apa saja perlengkapan senjata rohani yang telah Allah berikan supaya kita pergunakan, saya akan bahas pada sesi berikutnya lagi. Tetapi saya ingin katakan, biarlah kita boleh selalu hidup di dalam kemenangan, karena Kristus telah menang mengalahkan musuh kita. Dan kita pun diberikan kekuatan kuasa untuk terus-menerus hidup di dalam kemenangan. Jangan kita mau dikalahkan oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya. Tapi biar kita boleh selalu bersandar kepada kekuatan kuasa Tuhan, maka kita akan menang di dalam peperangan rohani ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.